Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di channel YouTube Arif Andika Story. Semoga penyampaian yang saya bawakan dapat dimengerti oleh teman-teman sekalian. Istilah inlander menurut Kamus Besar Merriam-Webster terdiri dari dua unsur atau dua kata, yaitu inland dan mendapat imbuhan "er" yang bermakna yaitu orang-orang yang tinggal di inland. Sedangkan inland sendiri diartikan sebagai suatu wilayah yang mungkin semacam dusun atau perkampungan. Tidak hanya itu, Kamus Besar Bahasa Indonesia pun menyebutkan bahwasanya kata inlander sebagai sebutan ejekan bagi orang-orang asli Indonesia atau pribumi oleh orang-orang Belanda pada saat penjajahan. Hal ini dapat kita tarik atau dapat kita lihat pada zaman penjajahan Belanda yang menaklukkan Jayakarta dan mengganti menjadi Batavia. Untuk lebih jelasnya atau lebih detailnya, bisa teman-teman tonton video sebelum ini, yaitu terkait dengan sejarah asal-usul kata pribumi. Linknya bisa teman-teman lihat di atas atau sudah saya taruh di deskripsi. Meski telah memahami sebutan inlander atau pribumi merupakan sebuah ejekan, pada saat itu anehnya sebagian orang tetap menganggap bangsa Belanda atau Eropa sebagai bangsa yang berkelas dan hebat daripada bangsa Indonesia. Tidak hanya itu, sebagian orang Indonesia juga turut beramai-ramai ingin bekerja seperti Belanda, sekolah seperti Belanda, dan berbahasa seperti Belanda. Maka tak heran muncullah yang namanya mentalitas inlander. Mengutip dari Mustaqim dalam tulisannya yang berjudul Inlander tahun 2019 di majalah Tempo, mentalitas inlander ialah kalimat yang tepat dalam mendeskripsikan kondisi orang Indonesia yang terlalu mendewakan bangsa Belanda, sehingga mereka ingin mencoba menjelaskan diri dengan hidup ala bangsa Eropa. Dari situlah tampaknya muncul bibit-bibit inferioritas, muncul sikap rendah diri, atau muncul mentalitas inlander, kehilangan rasa percaya diri sebagai suatu bangsa yang bermartabat. Sikap tersebut kemudian merasuk dalam diri sebagian besar bangsa Indonesia sebagai bangsa jajahan. Sikap rendah diri semacam itu lalu terwarisi dari generasi ke generasi hingga saat ini. Selebihnya, Mustaqim yang juga Kepala Balai Bahasa Jawa Timur menekankan akibat dari mentalitas inlander. Sebagian di antara mereka telah kehilangan rasa percaya diri pada kekuatan bahasa dan budaya bangsa masing-masing. Parahnya lagi, apapun yang dimiliki akan serasa kalah hebat, kalah bernilai, dan kalah gengsi dibanding dengan bangsa Eropa. Sebaliknya, apapun yang dimiliki bangsa lain dianggap lebih hebat, lebih keren, dan lebih bergengsi daripada milik kita sendiri, karena kita menilai bangsa lain atau orang asing lebih tinggi. Dalam hampir segala hal kita pun menghargai mereka dengan harga yang lebih tinggi, tambahnya. Sedihnya lagi, Belanda memanfaatkan momentum itu untuk memperkaya diri dan semakin memiskinkan kaum bumi putra. Mereka merampas tanah, mengambil hak empuhnya tanah, bahkan mereka dipaksa untuk membayar pajak atas tanahnya sendiri. Oke, jika kalian kesulitan memahami makna dari mentalitas inlander, maka saya sarankan atau hendaknya kalian membaca salah satu buku atau karya dari
Pramudia Anantatur dalam tetralogi Pulau Buru Bumi Manusia tahun 1980. Nah, dalam buku tersebut dijelaskan sebuah karakter seseorang Indo-Belanda yang bernama Robert Mellema. Disitulah Pram mendaulat sosok Robert sebagai seseorang yang memiliki mentalitas inlander, dalam artian dirinya selalu membenci segala hal yang berbau bumi putra. Bagaimana tidak, posisi Belanda dalam hati Robert nyatanya lebih agung, sehingga semua orang Indonesia harus tunduk padanya. Setiap let's say ada kru lewat, itu hal-hal yang simple sih. Kayak aku di sini karakternya Robert Mellema, dia anti sekali sama pribumi. Jadi di saat aku lihat orang-orang pribumi yang ada di lokasi, yaitu kru dan para tim-tim yang lain, aku selalu di kepala aku bikin imajinasi kayak mereka adalah kastanya, kasta monyet, dan itu yang membuat aku terpancing terus biar aku bisa menjaga emosi aku di saat aku. Melalui karakter Robert inilah kalian bisa memahami atau kita tarik suatu kesimpulan bahwasanya ketidakpahaman akan budaya bangsa sendiri itu justru akan membuat seseorang memiliki mentalitas inlander, tidak percaya akan budayanya masing-masing, tidak percaya akan martabat bangsanya masing-masing. Oke, oleh sebab itu maka mereka yang memiliki mentalitas tersebut justru, kalau bagi saya pribadi, agaknya diam-diam melanggengkan anggapan bahwasanya orang Indonesia atau pribumi itu termasuk warga yang hina, warga yang rendah, atau dalam video saya kemarin itu disebut sebagai golongan ketiga. Oke, mungkin seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang jelas, dan jika ada unek-unek silahkan sampaikan di kolom komentar. Mari kita berdiskusi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.